Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang daya tarik pesan dan pihak pendukung. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Tanusa Mulyono, Siti Maisairah, Siska Putri, Luciana Tasya, dan Kartika Dinda Kusuma. Dalam meningkatkan motivasi, peluang, dan kemampuan konsumen untuk memproses iklan, itu terdiri dari pertama, motivasi untuk memperhatikan pesan, yaitu salah satu tujuan komunikator adalah untuk meningkatkan motivasi konsumen untuk memperhatikan pesan dan memproses informasi merek, dan bagian ini hanya dapat membahas komponen perhatian. Bagian berikut akan mempertimbangkan unsur pengolahan. Selanjutnya, menarik kebutuhan informasional dan hedonis. Konsumen paling mungkin untuk memperhatikan pesan-pesan yang melayani kebutuhan informasi mereka dan yang membuat mereka merasa baik dan mendatangkan kesenangan, atau yaitu yang memuaskan kebutuhan hedonis mereka. Selanjutnya, penggunaan rangsangan baru. Ada banyak cara penggunaan rangsangan baru bagi komunikator pemasaran untuk menarik perhatian secara paksa. Secara umum, pesan baru seperti yang dibahas dalam bab 3, tidak biasa, khas, tak terduga, dan agak tak diharapkan. Rangsangan tersebut cenderung menghasilkan perhatian yang lebih besar daripada mereka yang akrab dan rutin. Selanjutnya, penggunaan isyarat yang menonjol atau tajam. Isyarat yang tajam dan menonjol atau yang lebih keras, lebih berwarna, lebih besar, lebih cerah, dan lain-lain meningkatkan kemungkinan menarik perhatian. Sulit bagi konsumen untuk menghindari rangsangan tersebut karena mengarah ke perhatian tidak sukarela. Selanjutnya, menggunakan gerak. Pengiklanan kadang-kadang menggunakan gerak untuk menarik dan mengarahkan perhatian konsumen ke nama merek dan iklan yang bersangkutan. Selanjutnya, motivasi untuk proses pesan. Peningkatan pengolahan motivasi berarti bahwa penerima iklan telah semakin berminat dalam membaca atau mendengarkan pesan iklan untuk menentukan apa yang disampaikan mungkin relevan. Selanjutnya, kesempatan untuk mencerna informasi. Pesan pemasaran tidak memiliki kesempatan untuk menjadi efektif kecuali konsumen memahami informasi mengenai merek dan menggabungkannya dengan informasi yang berkaitan dengan kategori produk dalam struktur memori yang ada. Selanjutnya, kesempatan untuk mengurangi waktu proses. Kesempatan untuk memproses dapat lebih ditingkatkan jika komunikator mengambil langkah-langkah ekstra untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dari konsumen untuk membaca, mendengarkan, dan akhirnya memahami arti dari pesan markom tersebut. Selanjutnya, kemampuan untuk mengakses struktur pengetahuan. Sebuah struktur pengetahuan berbasis merek merupakan hubungan asosiatif dalam memori jangka panjang konsumen antara merek dan pikiran, perasaan, dan keyakinan tentang merek tersebut. Selanjutnya, kemampuan untuk membuat struktur pengetahuan. Terkadang komunikator pemasaran perlu menciptakan struktur pengetahuan untuk informasi yang mereka inginkan untuk dimiliki konsumen terhadap merek mereka. Selanjutnya ada konkretisasi. Konkretisasi digunakan secara luas dalam iklan untuk memudahkan pembelajaran konsumen dan pengambilan informasi merek. Konkretisasi didasarkan pada gagasan sederhana bahwa lebih mudah bagi orang untuk mengingat dan memanggil kembali informasi yang nyata daripada abstrak. Selanjutnya ada peran endorsement selebriti dalam periklanan. Dalam atribut endorser ini menggunakan model Tears. Model Tears ialah penelitian yang ekstensif telah menunjukkan bahwa dua atribut umum, kredibilitas dan daya tarik, berkontribusi terhadap efektivitas endorser dan bahwa masing-masing
terdiri dari beberapa sub-atribut yang berbeda untuk memfasilitasi memori kita sehubung dengan karakteristik endorser. Kita menggunakan akronim TIRS untuk mewakili 5 atribut terpisah. Itu ialah di situ ada trustworthy atau kepercayaan, expertise atau keahlian, physical activity. B. Kredibilitas proses internalisasi. Dalam arti yang paling besar, kredibilitas mengacu pada kecenderungan untuk percaya seseorang ketika sebuah sumber informasi seperti endorser dianggap kredibel. Sikap penonton berubah melalui proses psikologis yang disebut internalisasi. Internalisasi terjadi ketika penerima menerima posisi endorser terhadap masalah seperti dirinya sendiri. Sikap internalisasi cenderung dipertahankan bahkan jika sumber pesan dilupakan atau jika sumber beralih ke posisi yang berbeda. C. Daya tarik proses identifikasi. Atribut umum kedua yang memberikan kontribusi untuk efektivitas endorser adalah daya tarik. Berarti lebih dari sekedar daya tarik fisik, atau meskipun itu dapat menjadi atribut sangat penting dan termasuk sejumlah karakteristik positif yang dapat dilihat oleh konsumen dalam diri seorang endorser. Keterampilan intelektual, sifat kepribadian, karakteristik gaya hidup, kecakapan estetik, dan sebagainya. D. Pertimbangan pemilihan endorser. Pendekatan no-TIRS bagian sebelumnya menggambarkan atribut selebriti yang penting dalam menentukan efektivitas selebriti sebagai endorser. Model TIRS mengidentifikasi 5 atribut yang dikelompokkan dalam 2 komponen, yaitu kredibilitas dan daya tarik. Eksekutif periklanan menggunakan berbagai faktor dalam memilih endorser selebriti antara lain. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisarah. Di sini saya akan membacakan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya. Di sini ada pertimbangan pemilihan endorser. Kesesuaian selebriti dan audien. Apa yang dilakukan selebriti dalam memungkinkan dalam mengiklankan sebuah produk merupakan hal yang sangat penting, karena itu bisa menjadi kecocokan si pelanggan dan audiens. Kecocokan selebriti dan merek. Eksekutif periklanan mengharuskan perilaku, nilai-nilai penampilan, dan sopan santun selebriti yang sesuai dengan citra yang diinginkan untuk merek yang diiklankan. Kredibilitas selebriti. Orang-orang yang dapat dipercaya dan dianggap memiliki pengetahuan tentang kategori produk yang paling mampu meyakinkan orang lain untuk melakukan tindakan tertentu. Daya tarik selebriti. Dalam konteks model TIRS, daya tarik beragam dan mencakup lebih dari daya fisik. Pertimbangan biaya. Biaya untuk memperoleh layanan selebriti adalah suatu pertimbangan penting, tetapi sesuatu yang tidak boleh menentukan pilihan akhir. Faktor kemudahan atau kesulitan bekerja. Beberapa selebriti relatif mudah untuk bekerja sama, ada juga yang sulit. Mereka suatu pertimbangan penting, tetapi sesuatu yang tidak boleh menentukan pilihan akhir. Faktor kemudahan atau kesulitan bekerja. Beberapa selebriti relatif mudah untuk bekerja sama, ada juga yang sulit. Mereka keras kepala, tidak patuh, arogan, temperamental, tidak dapat diakses atau tidak dapat diatur. Faktor kejenuhan. Jika selebriti terlalu diekspos, kredibilitasnya dianggap berkurang. Faktor masalah. Faktor akhir mengevaluasi kemungkinan bahwa selebriti akan mendapat masalah setelah hubungan dukungan terbentuk. Peran humor dalam periklanan. 1. Humor merupakan metode efektif untuk menarik perhatian pada iklan. 2. Menambah kesenangan pada iklan dan merek yang diiklankan. 3. Humor tidak merusak pemahaman tentang produk. 4. Humor tidak menawarkan suatu keuntungan yang lebih dari sekedar bujukan. 5. Humor tidak menambah kredibilitas sumber. 6. Sifat produk mempengaruhi pengguna humor, memicu ketakutan pada konsumen.
Tidak menggunakan merek yang diiklankan. 2. Terlibat dalam perilaku yang tidak aman seperti minum dan mengemudi, merokok, menggunakan obat-obatan, mengkonsumsi makanan tidak sehat, mengemudi tanpa subjek pengaman, mengetik pesan teks saat mengemudi, dan terlibat dalam hubungan seks tanpa pengaman. Perkenalkan, nama saya Siska Putri, NIM B11 2018 05249. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada rasa bersalah konsumen. Para pengiklan dan komunikator pemasaran menyajikan rasa bersalah dan mencoba untuk membujuk para calon pelanggan dengan menegaskan atau menyimpulkan rasa bersalah dapat dihapus dengan produk yang dipromosikan. Yang kedua, penggunaan seks dalam periklanan. Penggunaan iklan dengan daya tarik seksual mempunyai dampak positif dan negatif. Contoh penggunaan unsur seksual dalam periklanan yaitu pada iklan sabun, hand body lotion, parfum, dan cat Vanillex Nippon Pen. Selanjutnya ada peran yang dimainkan seks dalam iklan. Yang pertama ada materi seksual dalam periklanan untuk menarik dan mempertahankan perhatian jangka panjang dengan menampilkan model yang menarik dalam pose provokatif. Yang kedua, untuk meningkatkan diingatnya poin pesan. Yang ketiga, untuk membangkitkan tanggapan emosional seperti perasaan gairah dan bahkan nafsu. Selanjutnya, ada potensi kelemahan daya tarik seks dalam periklanan. Penggunaan ilustrasi seksual yang eksplisit dalam iklan dapat mengganggu pengolahan konsumen terhadap argumen pesan dan mengurangi pemahaman pesan. Selain itu, banyak orang yang tersinggung dengan iklan yang menggambarkan perempuan dan laki-laki sebagai objek seks tanpa berpikir. Unsur seksual dalam iklan dapat merendahkan perempuan atau laki-laki. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pesan bawah sadar dan simbolis yang dikaitkan. Kata bawah sadar mengacu pada penyajian rangsangan pada kecepatan atau tingkat visual yang berada di bawah ambang batas sadar kesadaran. Salah satu contoh adalah perlengkapan audio, kaset, sel klip, atau swadaya seperti kaset untuk membantu seseorang berhenti merokok yang memainkan pesan pada tingkat disebel kurang jelas ke telinga telanjang. Rangsangan yang tak terlihat oleh indera sadar mungkin tetap dianggap bawah sadar. Mengapa periklanan bawah sadar tidak mungkin bekerja? Bentuk semata simbiosis iklan bawah sadar kemungkinan tidak efektif dan tidak mampu mempengaruhi perilaku pilihan konsumen. Pembahasan ternyata sekarang untuk teknis yang berbeda, yang mungkin mampu mempengaruhi perilaku pilihan konsumen. Selanjutnya, situasi unik saat rangsangan bawah sadar mungkin mempengaruhi pilihan merek. Banyak perilaku manusia tidak berada di bawah kendali kesadaran, melainkan terjadi hampir secara otomatis, yaitu tanpa campur tangan kognitif. Kondisi ini pada gilirannya mampu mempengaruhi perilaku individu di bawah kondisi yang tepat. Secara tidak langsung, pengiklanan mungkin mengaktifkan pikiran atau perasaan yang berhubungan dengan merek tertentu, tetapi konsumen tidak akan bertindak atas pikiran atau perasaan jika dia saat itu tidak di pasar untuk membeli produk yang berhubungan dengan itu. Fungsi musik dan periklanan. 1. Untuk menarik perhatian. 2. Menciptakan perasaan positif. 3. Membuat penerimaan pesan menjadi lebih mudah. 4. Mengkonsumsikan arti produk-produk yang diinginkan. Di sini ada peran periklanan komparatif, hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita memutuskan untuk menggunakan iklan komparatif.
Yang pertama, bagaimana iklan komparatif dan non-komparatif dilihat dari berbagai pengaruhnya terhadap pengenalan merek. Yang kedua, apakah iklan komparatif dan non-komparatif berbeda dampaknya terhadap preferensi merek, niat membeli, dan perilaku membeli. Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor seperti preferensi merek konsumen dan posisi komparatif pengiklanan memengaruhinya. Yang keempat, dalam keadaan bagaimana seseorang pengiklanan harus menggunakan periklanan komparatif. Selain itu, di sini ada periklanan komparatif lebih efektif. Ternyata pilihan periklanan komparatif dan juga non komparatif, iklan komparatif ternyata lebih efektif. Kenapa? Yang pertama, periklanan komparatif lebih baik dalam meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, periklanan komparatif mendorong ingatan yang lebih baik. Yang ketiga, periklanan komparatif menghasilkan niat kuat untuk membeli merek yang disponsori. Yang keempat, periklanan komparatif bertanggung jawab untuk menghasilkan sikap yang lebih baik terhadap merek yang mensponsori. Yang kelima atau yang terakhir, periklanan komparatif menghasilkan banyak pembelian. Di sini ada pertimbangan yang menentukan periklanan komparatif. Yang pertama adalah faktor-faktor situasi, yang kedua keuntungan yang berbeda, yang ketiga masalah kredibilitas, dan yang keempat menilai efektivitas. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.